Ya, kita ke soal selanjutnya. Nah, sekarang usia rata-rata sekelompok orang, ya. Usia rata-rata sekelompok orang yang terdiri atas akuntan dan pengacara. Ya, akuntan dan pengacara adalah 40 tahun. Jadi kalau dijumlah umurnya akuntan, ya, ditambah jumlah umur pengacara, dibagi jumlah banyaknya akuntan dan pengacara adalah 40 tahun. Ya, 40 tahun. Jika usia rata-rata para akuntan adalah 35 tahun. Kalau akuntan saja dirata-ratakan jumlah usianya, itu adalah 35 tahun. Dan usia rata-rata para pengacara adalah 50 tahun. Kalau pengacara dirata-ratakan adalah 50 tahun. Berapakah perbandingan antara jumlah akuntan dan jumlah pengacara? Kita mau tanya berapa jumlah akuntan dan jumlah pengacara. Nah, kalau misalkan kakak-kakak mau Nah, kalau misalkan kakak-kakak mau cari menggunakan rumus matematika, ini harus kakak-kakak variabelkan X dan Y. Tapi alhamdulillah yang bikin soal itu bikin juga opsinya A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E. Jadi kita tidak perlu variabelkan, kita hanya perlu mencocok logikan opsi dengan soal. Kita coba satu-satu itu opsi. Nah, di sini saya kasih contoh untuk B ya. Kebetulan yang bernilai benar itu adalah B. Nanti kita bagaimana caranya juga itu A, C, D, E. Nah, di sini kan yang pertanyaannya berapakah perbandingan jumlah akuntan dan jumlah pengacara? Jadi perbandingan pertama itu adalah jumlah akuntan karena di soal antara jumlah akuntan dan jumlah pengacara. Nah, iya, saya lanjut dulu Kak ya. Nah, kita coba opsi B. Kita coba opsi B Kak. Akuntan kan dia yang pertama, pengacara itu yang kedua. Jadi perbandingannya harus jumlah akuntan banding jumlah pengacara. Opsi B kan yang pertama itu 2. Yang pertama itu 2. Ya. Jadi 2 kita kali dengan jumlah akuntan. Jumlah rata-rata usia akuntan. Berapa usia akuntan? Itu 35. Ya, jika usia rata-rata para akuntan adalah 35 tahun. Jadi 2 dikali 35. Nah, 2 dikali 35. Kita sesuaikan jumlah akuntan dengan usia akuntan. Nah, jumlah akuntan kita kali 2 karena kita coba opsi B. Ya, 2 kali 35. 2 kali 35. Nah, kemudian kita tambah dengan jumlah dikali dengan usia rata-rata pengacara. Nah, opsi B itu memberikan jumlah pengacara 1. Jumlah pengacara 1. Oke, jumlah pengacaranya 1. 1 dikali 50. 1 dikali 50. Kan 1 kali berapapun hasilnya itu tuh nilainya. A kali 1 sama dengan A. Berapapun nilai A. Kebetulan hanya di sini 50. Ya, 50. Jadi 50 kali 1, karena dilihat di opsi B. Lihat di opsi B. Di opsi B itu nilai jumlah pengacara adalah 1. 50 kali 1, 50. Oke, per 3. Kenapa bisa 3? Karena kita bagi jumlah keseluruhan akuntan dan pengacara. Kan tadi kita perbandingannya itu 2:1. Jadi jumlahnya 2 tambah 1. Kita cukup tambah saja. 2 tambah 1. 2 tambah 1 itu 3. Makanya di situ ada per 3. Nah, perkaliannya ke belakang itu
insya Allah aman. Kenapa? Kita perkaliannya itu perkalian insya Allah mudah. 2 kali 35 sama dengan 70, ditambah 50 per 3 sama dengan 120 per 3. 120 per 3 cukup 12-nya bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Kasih turun nolnya 1, 40. Nah, alhamdulillah kita dapat 40. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kalau misalkan saya tes dari dari A, B, C, D, E semuanya? Nah, tidak masalah. Kenapa? Lihat perkaliannya itu ringkas, Ji. Nah, beginilah cara-cara pembuat soal untuk memberikan cara penyelesaian yang diubah arahnya, bukan dari soal ke opsi, tapi kita coba opsi untuk diaplikasikan ke soal. Ya, kita aplikasikan ke soal. Nah, kalau misalkan kita pakai A. Jadi kita 2 kali 35 ditambah 50 kali 3. Lihat, karena perbandingannya untuk pengacara itu 3. Ya, untuk pengacara itu 3. Jadi 2 kali 35 itu 70. 50 kali 3, 150. Lihat, dia sudah tidak pakai 3 ya, karena 2 ditambah 3 itu 5. Kita tidak pakai 2 banding 1 lagi, kita pakai 2 banding 3. Nah, 70 ditambah 150 per 5 sama dengan 220 per 5. Nah, 220 per 5 itu tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan premis pertama. Lihat premis pertama, usia rata-rata sekelompok orang yang terdiri atas akuntan dan pengacara 40 tahun. 220 per 5 itu lebih dari 40, Kak. 44. Ya. Nah, di sini kita harus sesuaikan antara opsi dengan soal. Kita ubah arahnya, kita aplikasikan opsi ke soal. Jangan sampai kita cari soal ke opsi. Kenapa? Karena kalau kakak mau coba hal tersebut, kakak harus mulai dari membandingkan X dan Y, dan kemudian cari nilai X, dan diaplikasikan ke nilai Y. Nah, itu rumit caranya. Jadi kita kalau misalkan dapat begini perbandingan, yang membandingkan, kita cari perbandingannya, kita aplikasikan opsi ke soal. Bukan kita aplikasikan soal untuk cari opsinya. Buffering Ki. Tes. Aman kalau di sini, aman kalau di sini. Aman, Ji. Bagaimana Kak siapa tadi? Kak Fuad. Jaringannya Fuad itu jelek. Bagaimana Kak Fuad? Ya. Mungkin ada yang bertanyakan Kak Fuad? Kita Kak Fuad. Lanjut. Siap Kak. Ya. Kalau misal mungkin bertanya nanti Kak, insya Allah siap Kak. Kebetulan kemarin juga ada yang bertanya-tanya. Saya dengan senang hati kalau misal bisa membantu, insya Allah dibantu Kak ya. Nah, saya lanjut ke soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya Kak. Ya, soal selanjutnya. Di sini mungkin kakak-kakak ada yang merasa kesulitan. Kenapa? Soalnya itu soal tentang statistik yang membutuhkan analisa yang sedikit tinggi ya. Kenapa? Karena dia menggunakan nilai mean dan median untuk digabungkan dan diaplikasikan ke satu soal yang sama. Nah, padahal inti dari permasalahan ini bagaimana kakak-kakak sekalian bisa untuk mengurutkan nilai-nilai dari persentase dari statistik tersebut. Nah, saya bacakan soalnya Kak. Mita adalah karyawan pada perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. Jadi 5 periode mau disimpan data kenaikannya tiap tahun, tiap periode. Nah, setelah dicari, Mita menemukan 4 data kenaikan. Dicari 4 Jina dapat. Kurang 1, hilang satunya. Ya, hilang satunya.
Ya, yang 4 tersebut nilainya 4%, 9%, 7%, 5%. Satunya kita tidak tahu, satunya hilang, yaitu data kelima. Nah, ternyata ingatannya Mita agak bagus. Dia ingat bahwa rata-rata hitung dari median, rata-rata hitung dan median, ingat rata-rata hitung itu mean, Kak, rata-rata. Mean, dan median dari 5 data tersebut adalah sama. Nilai rata-rata dan median. Rata-rata dan median dari 5 data tersebut adalah sama. Ingat, median dan rata-rata atau mean nilainya sama. Maka kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima adalah berkisar antara, nah karena di sini ada median, mediannya, ingat mediannya Kak, langsung urutkan Kak dari yang terkecil ke terbesar. Minta maaf, Kak, apa namanya? Kalau boleh usul jawaban diberi tanda pen gimana biar saya. Oh ya. Bagaimana Kak? Ya, di situ. Oke, mantap. Oke, nilai jawabannya A ya. Kenapa bisa? Nah, pertama itu kakak-kakak sekalian, kita urutkan dulu, urutkan. Dari yang terkecil ke terbesar. Kenapa? Lihat, mediannya harus sama dengan rata-rata hitung. Nanti saya maksudkan bagaimana kenapa itu harus disamakan. Nah, kita dapat 4%, 5%, 7%, 9%. Kenapa di situ ada 5 sampai 7? Nah, kakak-kakak sekalian, karena median itu berada di tengah-tengahnya, median itu adalah nilai tengah, median itu adalah nilai tengah, maka kita harus hasilkan nilai yang berada di tengah. Ya, nilai yang berada di tengah. Nah, kemungkinan terbesar nilai yang berada di tengah itu harus berada di antara 5 dan 7. Kenapa? Karena kalau dia berada di 7 dan 9, di antara 7 dan 9 mungkin 8, itu dia bukan median namanya. Kenapa? Mediannya jadi 7, bukan 8-nya. Nah, kalau misal mediannya adalah 3, kalau nilai yang kelima adalah 3, dia berada di bawahnya 4. Dia bukan jadi median. Ya, dia bukan jadi median. Ya, dia bukan jadi median. Nah, kisarannya itu hanya di antara 5 dan 7. 5 dan 7 ya. 5% sampai 7%. Kenapa? Kita mau cari median, itu juga mediannya, itu tuh juga rata-ratanya. Itu mediannya, itu tuh rata-ratanya. Nah, kenapa? Jadi kita harus sisipkan di tengah-tengah. Harus sisipkan di tengah-tengah, pas di tengah-tengah. Jangan sampai berada di pinggir, ataupun baik pinggir atas, ataupun pinggir bawah. Nah, kita harus pasang di tengah-tengah. Jadi jawabannya itu yang paling jelas itu adalah 5-7%. 5-7%. Tapi kan 5-7% tidak ada. Nah, 5-7% tidak ada. Tapi lihat, dari opsi tersebut hanya opsi A yang menginclude 5-7% dengan baik dan lebih presisi. Lihat, 5% sampai 15% itu tidak bagus. Kenapa? Dia terlalu panjang ke atas. 7 ke 15 itu terlalu panjang, padahal ke bawahnya itu enggak sama panjangnya. Nah, harus sama. Nah, 5-7% itu lebih presisi, itu 0 sampai 100. Nah, 5-7% itu kita masukkan ke dalam 0 sampai 10%, bukan ke 5% sampai 15%. Nah, apalagi CDE. CDE itu tidak masuk ke 5-7%-nya. Jadi jawabannya adalah A, karena yang jadi target itu 5-7%.